Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Nur Latifah, mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin, dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Psikologi Islam, angkatan 2021. Tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPD, SAP, MPD, MA. Baik, materi yang akan saya bahas ialah kalimat dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kalimat. Kalimat merupakan untai kata yang mengandung pengertian lengkap. Untai kata ini bisa dibentuk dengan minimal 2 kata atau lebih. 2 kata ini harus mengandung pengertian lengkap. Pengertian lengkap ditandai dengan adanya subjek dan predikat. Dan bila dibalik susunannya, tidak mengubah pengertian kalimat semula. Kalimat ialah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Jika dilihat dari hal predikat, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada 2 macam, yaitu ada kalimat yang berpredikat kata kerja dan kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Selanjutnya ada pola dasar kalimat. Kalimat dasar merupakan kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti dan belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar terbagi menjadi 8 tipe. Yang pertama itu ada kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya nih, kata kerja, mereka sedang berenang. Subjeknya itu adalah mereka, sedangkan predikatnya itu adalah sedang berenang. Terus lanjut. Yang kedua itu ada kalimat dasar berpola SPO. Tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa. Terus predikat berupa verba transitif dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya seperti mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Subjeknya itu mereka, predikatnya itu menyusun, sedang menyusun, dan objeknya itu ialah karangan ilmiah. Terus yang ketiga itu ada kalimat dasar berpola SPPOL. Tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektif. Contohnya, anaknya beternak ayam. Anaknya itu adalah subjek, terus beternak itu predikatnya, dan ayam itu adalah pelengkapnya. Lanjut, yang keempat ada kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya itu seperti dia mengirimi saya puisi. Subjeknya itu dia, mengirimi itu adalah predikatnya, saya itu objeknya, dan puisi itu adalah kalimat pelengkapnya. Terus yang keenam,
Maksudnya yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan, karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Lanjut, yang kelima, itu ada kalimat dasar berpola SPK. Tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan, karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa dasar berpreposisi. Misalnya nih, seperti mereka berasal dari Yogyakarta. Subjeknya itu adalah mereka, predikatnya itu adalah berasal, dan Yogyakartanya itu adalah keterangannya. Terus yang keenam ada kalimat dasar berpola SPOK. Nah, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya nih, seperti kami memasukkan buku ke dalam lemari. Subjeknya itu adalah kami, predikatnya itu adalah memasukkan, objeknya itu buku, dan keterangannya itu ke dalam lemari. Selanjutnya yang ketujuh ada kalimat dasar berpola SPPK atau subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti One Direction bermain musik di atas panggung. Subjeknya itu berupa One Direction, terus predikatnya itu ialah bermain, pelengkapnya itu musik, dan keterangannya di atas panggung. Dan yang terakhir itu ada kalimat dasar berpola SPOK. Nah, yang ini nih, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Nah, subjeknya itu dia, terus predikatnya itu mengirimi, objeknya ibu, terus pelengkapnya uang, dan keterangannya itu setiap bulan. Baiklah, materi yang selanjutnya itu ada jenis kalimat menurut struktur gramatikal dan besar gaya beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada jenis kalimat menurut struktur gramatikal. Maksudnya yaitu kalimat yang disusun diikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Makna gramatikal dapat muncul setelah adanya dua kata atau lebih yang bergabung menjadi satuan bahasa atau frasa bahasa, dan dapat terjadi karena adanya afiksasi pembentukan kata majemuk dalam kalimat tersebut. Adapun jenis-jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya yaitu yang pertama ada kalimat tunggal. Maksudnya, kalimat yang terdiri atas satu klausa, kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Terus yang kedua ada kalimat majemuk, artinya kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih, antara klausa yang satu dengan klausa yang lain saling berhubungan. Dan yang ketiga itu ada kalimat campuran. Kalimat yang terdiri dari beberapa klausa atau klausa ada yang berhubungan secara koordinatif, bertingkat, atau subordinatif atau kusubordinatif. Beberapa ahli menyebut bentuk ini sebagai majemuk campuran karena dalam satu kalimat terdapat berbagai bentuk majemuk. Selanjutnya ada jenis kalimat menurut retorika. Nah, jenis kalimat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kalimat yang melepas. Kalimat ini disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat.
Gaya penyajian kalimat ini disebut melepas unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya, dan kalaupun unsur ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Contohnya itu seperti saya akan diberikan Mia oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana. Terus yang kedua itu ada kalimat yang klimaks. Kalimat ini disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Gaya penyajian kalimat ini disebut berklimaks. Pembaca belum dapat memahami kalimat tersebut jika baru membaca anak kalimatnya. Pembaca akan memahami makna kalimat itu setelah membaca induk kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa bahwa ada sesuatu yang masih ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat yang konstruksinya anak induk terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Adapun contohnya ini, karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke kampusnya. Terus yang terakhir itu ada kalimat yang berimbang. Kalimat ini disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran. Gaya penyajian kalimat ini disebut berimbang karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang bersimetri. Contohnya, bursa saham tampaknya semakin bergairah. Investor asing dan domestik berlomba. Terus yang terakhir itu ada jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat diperinci menjadi kalimat pertanyaan, pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Semua jenis kalimat itu dapat disajikan dalam bentuk positif dan negatif. Dalam bahasa lisan, intonasi yang khas menjelaskan kapan kita berhadapan dengan salah satu jenis itu. Dalam bahasa tulisan, perbedaannya dijelaskan oleh bermacam-macam tanda baca. Dan yang pertama itu ada kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan digunakan jika penuturnya ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Biasanya intonasinya menurun, tanda baca titik. Contohnya, Presiden SBY mengadakan kunjungan ke luar negeri. Terus ada juga kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi yang diharapkan. Biasanya intonasinya itu menurun dan tanda bacanya adalah tanda tanya. Pertanyaan sering menggunakan tanda tanya seperti bagaimana, di mana, mengapa, dan kapan. Nah, contohnya ini, kapan saudara berangkat ke Singapura? Terus ada kalimat perintah. Kalimat ini dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang lawan tutur untuk melakukan sesuatu. Intonasinya itu menurun, biasanya menggunakan tanda baca atau tanda seru. Nah, contohnya ini, tolong saudara segera membuat proposal kegiatannya. Nah, terus yang terakhir ini ada kalimat seruan. Kalimat ini dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Intonasinya naik pada kalimat lisan dan menggunakan tanda seru atau tanda titik pada kalimat tulis. Contohnya ini. Nah, ini dia yang kita pesan. Dan contoh yang lain ada aduh saya lupa membawa dompet.
Nah, ini ada kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif mempunyai ciri-ciri khas. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat harus memperhatikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Adapun ciri-ciri kesepadanan kalimat ialah kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda. Terus kalimat penghubung intra-kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal dan predikat kalimat itu tidak didahului oleh kata yang. Adapun contohnya yaitu setiap mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Terus selanjutnya ada keparalelan bentuk. Maksudnya kalimat ini adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau kalimat pertama menggunakan nomina, maka kalimat kedua juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk kalimat pertama menggunakan verba, maka bentuk kalimat kedua juga menggunakan verba. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung ini adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem, pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Selanjutnya itu ada ketegasan makna. Maksudnya ialah ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Nah, ini ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Yang pertama itu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Terus, membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu adalah jadwal kerja saya. Terus ada juga melakukan pengulangan kata. Contohnya, saya suka akan kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. Dan melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Terus, yang keempat yaitu ada kehematan kata. Maksud dari kehematan kata dalam kalimat artinya hemat mempergunakan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Sejauh tidak menyalahi kaidah atau bahasa. Nah, ini ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Ada penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Terus, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Terus juga ada menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat dan tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Adapun contohnya nih, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Perbaikan kalimatnya itu menjadi karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Terus yang kelima itu ada kecermatan penalaran. Maksudnya dari kecermatan ini ialah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau tepat dalam pilihan kata. Contohnya, yang
Yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Perbaikan kalimatnya ini menjadi yang diceritakan oleh putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Terus yang keenam, ini ada kepaduan gagasan. Maksudnya, dari kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak tidak terpecah lah gitu ya. Adapun ciri-cirinya yaitu kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Terus, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif dan padu. Dan kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Nih, contohnya ada surat itu saya sudah baca. Perbaikan kalimatnya menjadi surat itu sudah saya baca. Ada juga nih saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Perbaikan kalimatnya menjadi saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Dan yang terakhir ya, ini ada yang ketujuh, ini ada kologisan bahasa. Yang dimaksud dengan kologisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya nih, seperti waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, yang benar itu ialah Bapak Menteri kami persilahkan. Adapun contoh lain yaitu untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Perbaikan kalimatnya menjadi untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan kepada kalian. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penjelasan saya melakukan kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.